Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Salam Indonesia, aku yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kabar saudaraku terkasih? Saya senantiasa berdoa seluruh saudaraku pencinta channel YouTube Free Friend Muhammad Paulus Tambunan dan seluruh saudaraku yang boleh menyaksikan video-video berkat pengajaran firman dan juga kesaksian yang saya bagikan, semuanya dalam kondisi sehat, kuat, aman dalam perlindungan Tuhan dan semakin mengasihi dan menyaksikan Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sore hari ini saya leyeh-leyeh, leyeh-leyeh itu duduk santai ya, bersila di depan altar gereja di mana saya menggembalakan. Di 1 Agustus sampai dengan akhir September, Kebangkitan dan Hidup Ministries memiliki tema baru, yaitu mengenal gereja kita. Tema yang akan membuat setiap kita menyadari, memahami tentang pentingnya gereja secara persekutuan. Walaupun sesungguhnya kita ada gerejanya secara personal. Nah, setelah 2 bulan yang lalu kita punya tema memiliki iman yang sempurna. Dan itu sangat dahsyat, berdampak bagi setiap pribadi jemaat terkasih, terkhusus saya sebagai gembala. Karena dimulai dari saya harus memiliki iman yang sempurna terlebih dahulu, ya kan, dan terus berjuang menyempurnakan walaupun masih jauh dari standar Tuhan. Karena kita nggak pernah tahu standar Tuhan sampai Dia berkata, "Oke, finish and come back," ya kan, seperti itu. Tapi sekali lagi, saudaraku terkasih dalam Tuhan, tema mengenal gereja kita dimanapun Anda saat ini digembalakan sebagai jemaat, baik di gereja yang ada di kampung Anda, sebagai gereja lokal atau di kota Anda, atau Anda digembalakan oleh mega church yang besar, sekali lagi akan sangat tidak maksimal dan kurang pas jika dimana kita digembalakan tapi kita tidak mengenal gereja kita seperti apa dan harus bagaimana kita hidup di dalamnya dan melayani Tuhan bersama-sama di dalam persekutuan gereja itu. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, pada sharing video ini saya ingin memulai tentang bagaimana kita harus mengenal gereja kita sebagai umat percaya, sebagai orang Kristen, sebagai pribadi-pribadi yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, karena banyak orang Kristen sekarang yang tidak mau digembalakan, bahkan tidak mau masuk ke dalam satu jemaat yang tergembalakan dengan baik, dan itu sangat berbahaya dalam konteks iman kekristenan sebenarnya, karena akan menjadi pribadi yang liar tanpa penggembalaan yang baik seperti itu. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, di dalam kitab Galatia pasal yang ketiga 26 sampai dengan 28 firman Tuhan berkata begini, "Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus." Amin. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, ternyata kita orang percaya, orang yang sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita sudah ditebus menjadi milik kepunyaannya, sudah mengikuti proses menjadi manusia baru yang dilahirkan baru, tentunya itu harus menyadari bahwa kita adalah satu tubuh di dalam Kristus, ya. Satu tubuh artinya kita dalam persekutuan tunggal tubuh Kristus itu, tidak terpisah-pisah, tidak terpecah-pecah. Dan untuk itulah maka setiap orang Kristen, orang percaya harus mau digembalakan oleh sebuah lembaga gereja. Karena lembaga gereja adalah lembaga yang legal, baik secara surga, baik secara dunia. Karena jika tidak akan sangat berbahaya. Kenapa? Karena ada kebenaran dasar dari dasar firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 19, "Demikianlah kamu, kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah." Kebenaran dasarnya ada 3 hal, yaitu yang pertama, saudaraku terkasih dalam Tuhan, gereja adalah sebuah keluarga. Jadi gereja itu sebuah keluarga. Dan yang kedua adalah Allah menginginkan setiap kita, orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, menjadi anggota dari sebuah keluarga, gereja, yang adalah milik kepunyaan Allah. Dan yang ketiga, seorang Kristen tanpa gereja adalah yatim piatu. Dan yatim piatu tanpa orang tua, yatim piatu tanpa
wadah, yatim piatu tanpa naungan akan menjadi gelandangan. Dan itu berbahaya, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, orang Kristen harus mau dan rela, antusias, juga semangat masuk ke dalam sebuah keluarga gereja. Apapun namanya. Tentu yang legal dan yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, harus mau menjadi anggota dari sebuah keluarga gereja itu. Dan yang ketiga, biar tidak menjadi yatim piatu dan akhirnya gelandangan. Dan itu sangat berbahaya kalau kita akhirnya menjadi gelandangan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, yuk yang belum bergereja tobat. Yang sudah bergereja semakin antusias, semakin melayani dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Di dalam satu tubuh Kristus itu ada 5 karunia. Rasul, nabi, pengajar, gembala, penginjil. Nah, 5 karunia ini ada dalam satu tubuh itu. Maka di saat satu gereja yang adalah satu tubuh Kristus, satu persekutuan Kristus, punya 5 karunia itu, dan karunia itu dikerjakan bersama-sama dengan maksimal sesuai dengan bagian demi bagiannya, maka gereja itu akan bertumbuh dahsyat dan luar biasa. Maka ini menjadi satu PR yang ekstra untuk setiap kita, para gembala, para pemimpin gereja, untuk mengeksploitasi, tentunya dengan langkah awal mencari potensi-potensi dari karunia-karunia yang dimiliki oleh setiap jemaatnya. Seperti itu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Maka dari sasaran setiap orang menyadari dan mengenal gerejanya adalah bahwa setiap orang akhirnya berkomitmen kepada Yesus Kristus dan kepada keluarga gereja untuk digembalakan, bertumbuh, melayani, dan akhirnya boleh memuliakan Tuhan bersama-sama, dan Tuhan disukakan dan akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang menjadikan gereja sebuah keluarga itu ada 4 hal yang menyatukan kita. Ya, ada 4 hal yang menyatukan kita. Yang pertama adalah keselamatan kita. Keselamatan, ya. Karena apa? Apa yang telah Allah perbuat bagi kita, ya, dengan memberikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mati di atas kayu salib, ya. Pernyataan kita, mengapa kita ada sebagai satu gereja, ya. Sebuah komitmen. Dan yang ketiga, strategi kita, bagaimana kita mencapai tujuan itu. Dan yang keempat adalah ketaatan dan kesetiaan, ya. Tentu itu penting sekali saudaraku terkasih dalam Tuhan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, sekali lagi ini menjadi sebuah peringatan buat kita. Kalau belum bergereja, segera bergereja. Kalau belum digembalakan oleh gereja manapun, segera mau digembalakan dan mau masuk dalam penggembalaan, ya. Maka kita tidak akan menjadi Kristen yatim piatu. Kita akan memiliki keluarga yang saling mengasihi, saling menopang, saling mengingatkan, saling menegur, dan akhirnya kita bertumbuh bersama-sama, memiliki orang tua yang luar biasa di dalam satu ada gereja, tidak menjadi yatim piatu, dan tentunya pada akhirnya menjadi gelandangan yang sangat membahayakan. Karena yang gelandangan akan terhilang, yang gelandangan akan mudah tersesat, yang gelandangan akan mudah ditipu daya oleh iblis. Begitu juga yatim piatu akan sangat mudah meninggalkan Tuhan. Karena banyak alasan, kelaparan, kemiskinan, kepanasan, kesakitan, dan semuanya. Dan kiranya itu tidak terjadi untuk setiap kita. Maka tugas gereja adalah berjuang untuk menggenapi seluruh kehendak Kristus dalam pelayanan kasih di dalam satu keluarga Allah. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, sekali lagi untuk Anda yang belum digembalakan dimanapun, segera cari gereja dan daftarkan diri Anda dan mau digembalakan dan masuk dalam persekutuan keluarga Allah di dalam satu gereja. Ya, jangan menjadi liar, jangan menjadi yatim piatu. Dan jika Anda yang ada di Batam, ya khususnya di Batu Haji, Sagulung, yang belum ada penggembalaan, silahkan hubungi kami di Resurrection and Life Church GKRI Kebangkitan dan Hidup yang ada di Kota Batam, khususnya di Mitra Mall. Nah, seperti itu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, yuk mari kita bersama-sama berjuang mengenal gereja, dan mari kita sebagai gereja secara personal membangun gereja Tuhan dalam persekutuan yang lebih besar, satu tubuh Kristus, untuk menyatakan tahun rahmat Tuhan, untuk menyatakan kasih, untuk menyatakan kebenaran, untuk menjadi terang dan menjadi garam, dan terus menjadi berkat
Karena kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Tuhan Yesus berkati setiap kita. Shalom.